Nah, oke guys, jadi hari ini adalah hari pertama bibit datang di posisi kandang aku ya guys. Nah, bibitnya masih kecil. Ini buat apa nih, Mang? Hah? Buat apa emang? Kira-kira keliling aja. Oke. Nah, jadi bibit yang datang tuh segini deh cuman guys. Nih, ini hari pertama datang, tadi datang pukul 3 subuh ya guys ya. Nah, untuk posisi makannya ini ada dua versi ya guys. Yang pertama yang ini sama yang gantung. Kalau untuk tempat makan yang duduk ini digunakan saat sejak mulai ayam pertama datang ke kandang, minimal sampai umur 10 hari memakai wadah yang duduk ini ya guys ya. Jadi kalau untuk proses yang kecil-kecil saya belum begitu paham ya guys, soalnya kemarin saya datang tuh pas posisi ayam udah umur di atas 20-an ya, 20 hari lah memang gitu kan. Nah, itu adalah terpal pembatas karena ayam yang kecil-kecil ini nih, ayam yang kecil-kecil itu tuh dia harus memakai ruang yang kecil ya guys ya. Jadi tidak boleh terlalu besar agar cukup dengan ruang lingkup yang sesuai dengan populasinya. Ini jumlah bibit ayam yang baru datang sebanyak 39.500 ekor ya guys ya. Ini sudah ada 2 ekor yang mati. Jadi kita bawa ke ujung saja ya guys. Ini yang mati nih kita bawa ke depan. Kalau di situ depan ya guys ya, kalau di situ yang belakangnya. Ini total luas kandang kurang lebih 120 meter kali 20 kalau tidak salah, kurang lebih lah itulah. Nah, untuk awal ini kita harus mengecek. Nah, ini tempat minumnya guys. Ini nah, dengan populasi kapasitas ayamnya biasanya standarnya 40.000 ya guys ya. Kalau 40.000 itu dengan ukuran kandang segini sudah termasuk pas. Dan untuk jenis ayam kecil ini kita belum menggunakan blower ya guys. Blower itu ataupun kipas angin, karena bibit ayam yang kecil-kecil seperti ini masih membutuhkan ruangan lingkup yang panas. Jadi kita memakai pemanas ada 2, di ujung itu ada pemanas. Nah, jadi untuk hawanya di sini memang sedikit agak panas dikarenakan ayamnya masih terlalu kecil dan belum bisa terkontaminasi dengan udara. Cuma 2. Oh, biar ada. Oke. Jadi kita ngumpulin yang mati dulu ya guys, agar tidak mempengaruhi kepada populasi yang lain buat teman-temannya. Jadi yang bagi anak ayam yang udah mati itu dipisahkan posisinya guys. Nah.
hampir mati keinjak guys, bukan mati karena umurnya, keinjak dia guys. Nah tuh, jadi kalau dibandingin yang sudah besar-besar ayamnya lebih imut yang ini ya guys, yang lebih lucu-lucu ini ya. Ini masih ada mati 1 ekor lagi. Tuh, ada 3. Kalau tadi saya jalan di pinggir-pinggir, sekarang kita masuk ke bagian tengahnya sambil ngecek-ngecek airnya apa ada yang mati ataupun sakit. Itu harus dipisahkan ya guys, agar tidak mempengaruhi teman-teman yang lainnya ya. Apa? Bukannya tadi 2 ya? Nah, ini kita lagi berada di lantai atas atau lantai 2. Jadi kandang ini memiliki 2 lantai ya guys ya. 2 lantai, 1 di lantai bawah dan 1 lagi di lantai atas. Kita posisinya lagi berada di lantai atas dan sebentar. Oke. Kayak untuk ke bawah belum deh ya. Untuk ke bawah belum, jadi kita harus ada waktu-waktunya. Kalau untuk biasanya kalau yang udah gede, nah ini dikumpulin di sini ataupun di sini. Nah ini di bagian pemanasnya guys. Pemanas kita pakai ada 2. Jadi untuk ayam populasi sekitaran 40.000 ini yang masih kecilnya itu harus memakai pemanas dalam jangka waktu beberapa hari atau beberapa minggu ke depan. Nah jadi di ujungnya kita kasih pembatas terpal. Di sini kita kasih pembatas terpal ya guys. Ini adalah pakan yang kita tumpuk di sini agar kalau umur ayamnya masih kecil, jadi kita ngasih pakannya dengan secara manual ya guys ya. Tapi kalau udah menggunakan yang gantungan ini nih, itu tidak manual lagi ya guys, kita harus pakai mesin. Jadi kita hanya sekedar menuangkan ke dalam boxnya, nanti mesinnya yang mengoper makan makanan dari ujung sana sampai ke ujung sana. Dan saya belum mengetahui ini bibit terbaik atau enggaknya. Jadi kalau dibandingin yang kemarin, ini kata teman-teman kerja aku tuh kayaknya ini bibit bagus katanya guys ya. Nah seperti itulah ruang lingkup kerja saya hari ini guys. Di sini udaranya agak panas karena kita pakai panas ada 2 ya. Gerah guys. Oke. Jadi kita pindah dulu ke lantai bawah ya. Oke. Aduh. Nah ini daerah ini masih kosong karena ukuran sama bobot masih kecil karena baru datang tadi pagi jam 3 subuh. Jadi belum bisa memakai ruang yang terlalu besar. Nah nanti kalau seandainya umur ayam sudah bertumbuh dengan bobotnya sudah bertumbuh, itu pemakaian ruangnya akan digeser-geser sampai mencangkup semuanya ya guys ya. Nah ini kita lagi ada di lantai bawah. Nah lantai bawah penampakannya seperti ini ya guys. Ada tonggak-tonggaknya, rongga-rongganya ini yang kuat. Lantai bawah patroli mang. Tar. Patroli. Iya. Aku patroli lah. Kumpulin di dalam kota.
Yang tadi saya kumpulin di Depan tuh. iya. Ntar kalau ada pemotretan baru dia. Oke. Nah, jadi guys, ini udah ada yang mati, 1, 2. Nah, jadi ini sebagai bukti atau dokumentasi buat kita kepada perusahaan. Ayamnya ada yang mati, yang sakit atau akhir, nanti dikasih bukti, dikumpulin, dipoto, habis itu dikirim kepada perusahaan agar nanti perusahaan tidak berasumsi kita mengolahnya dengan baik segala macam, ya kan. Ada 3. Untuk hari ini aku lagi di posisi piket ya guys ya, posisi piket dari pagi, jadwalnya itu dari pagi sampai jam 3 subuh keesokan harinya. Karena ini di hari pertama ayam datang, saya dapat jadwal piket pertama. Karena saya patroli ya, saya sekedar membangunkan ayam yang tidur, disuruh buat makan gitu kan. Nah, posisi masih sama dengan posisi yang di atas. Untuk batas-batasnya, makin udaranya sama gitu. Ini ada yang kepisah, kalau kepisah gini nih. Ini lucu-lucu loh guys nih. Kalian mau nggak? Oke, kita kumpulin dulu yang mati-mati ini, kita oper ke depan agar nanti ini geng kepisah-kepisah ini kita masukin ke depan. Ada berapa ekor nih kepisah ini? Ini karena dia masih kecil aja guys, dia masih jinak, nggak terlalu liar. Kalau dia udah gede, lari sana lari sini, nggak repot juga sih guys. Nah, ada 2 ekor lagi nih. Tuh. Nah, ini fungsinya buat minumnya, ini buat makan, tempat makannya, wadah makannya. Sama dengan predator, dia posisinya sama guys. Nah, kita patroli lagi. Patroli kita hanya di pinggir-pinggir agar ayam itu makannya ke tengah. Nah, untuk piket pertama saya dibantu dengan senior saya di sini ya guys. Warnanya memang panas ya guys ya, memang panas. Ada yang mati lagi. Kayaknya ini ada yang akhir juga nih guys, yang sakit. Ini ada yang mati, udah mati dah guys. Yang mati-mati kita ambilin, kita pisahkan dari kandungannya agar tidak mempengaruhi nantinya pada teman-teman yang lain. Kita singkirin dulu yang udah mati.
2 lagi yang mati ya guys ya. Nih. Untuk yang kecil ini memang banyak yang mengalami kendala karena udaranya sudah berbeda dia daripada awal dia produksi ya guys. Kita masukin, kita kumpulin ke dalam kotak dulu. Nah seperti tadi ini adalah mesin pemanas. Seperti itulah penampakannya guys nih. Tuh. Apa? Kalau ngontrol, kalau kelihatan ini lembab, berarti dia itu nikel dalam keadaan normal. Wah. Tapi kalau mangkoknya kering, berarti ini pun itu ada masalah. Kamu pencet-pencet ini aja. Ya sama kayak yang di atas tadi dipencet Ya. gitu kan. Jadi lihat itu, kan kondisinya lembab. Berarti kalau posisi lembab dia berarti normal ya. Normal. Berarti kalau kering dia berarti ada Normal, berarti ada yang kesumbat gitu. harus dicek gitu ya. Oke. Itu ciri-cirinya kalau nikel normal berarti basah kondisi mangkoknya. Oke. Terus jangan sampai ada ini ayam yang di sini di dalam pakan. Nanti dia nggak minum. Ya, itu aja. Oke. Nah untuk pengecekannya tuh kalau ayam masih kecil-kecil atau berumur di bawah 15 hari itu rata-rata jadwal pengecekannya itu tuh kurang lebih selama 48 menit sekali kita harus ngecek dari segi minumnya, dari segi pakannya. Kita harus mengecek keadaan kondisi di dalam gitu, apakah bagus atau tidaknya. Seperti tadi yang untuk posisi minum tadi itu sangat diperhatikan karena kenapa rata-rata kalau dengan udara panas ya hewan pun merasa kehausan gitu. Jadi kita harus selalu teliti di bagian utama, di bagian minum sama pakan. Nah oke guys, jadi itulah vlog aku hari ini seputar bibit ayam yang datang pagi tadi. Ini panasnya nih, gerah nih guys, sumpah. Karena panas guys, panas. Oke, bye bye.